Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, Allah mempertemukan lagi kita walaupun tidak lewat Google Meet, tetapi mudah-mudahan video ini bisa menjadi wakil dari Ustadz untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu, siapkan dulu kondisinya dalam kondisi positif dan selalu aktif. Kita awali dengan sama-sama berdoa, Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Ya, setelah kita berdoa juga ada hal yang harus kita sepakati bahwa insya Allah Ustadz menyampaikan ilmu ini dengan rasa ikhlas dan mudah-mudahan Anda semuanya juga ridho untuk mendengarkan apa yang akan Ustadz sampaikan dari mulai awal sampai dengan akhir. Ya, kita mulai pembelajaran kali ini dengan tema tentang teks diskusi. Ada yang tahu teks diskusi apa? Nah, teks diskusi itu juga persoalan dari diskusi juga ada dalam Al-Quran. Nah, Allah menjelaskan bahwa ketika dalam surat Al-Baqarah ayat 233 itu ada kata persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Artinya apa? Itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi Allah menyampaikan bahwa ketika akan menyapih seorang anak, maka harus ada permusyawaratan antara keduanya, artinya antara ibu dan bapaknya. Nah, berkaitan dengan itu, maka kita akan mengenal teks diskusi ini. Pengertian dari teks diskusi adalah teks yang berisi dua argumen tentang suatu isu, setuju atau tidak, setuju atau positif atau negatif. Nah, jadi teks diskusi itu adalah teks yang memuat dua argumen. Ada yang setuju saja, ada yang tidak setuju saja, ada juga yang kedua-duanya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, itu adalah teks diskusi. Nah, teks diskusi ini untuk apa sih kita mempelajarinya? Nah, ini kita untuk mengetahui bahwa ketika ada sebuah isu, pasti ada orang yang pro ataupun ada orang yang kontra. Nah, kita harus mengetahui mana sih kalimat orang yang pro, mana juga kalimat orang yang kontra. Kemudian tujuan dari teks diskusi adalah ya seperti diskusi, ya pasti untuk menyampaikan pendapat pada pembahasan suatu isu. Isu itu adalah hal yang layak ataupun dapat didiskusikan. Nah, sampai mana? Sampai mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berdiskusi. Nah, jadi dalam diskusi itu boleh saling mendebat, artinya ketika isu ini disampaikan kemudian ditanggapi, kurang setuju disampaikan, kurang setuju terus didebat lagi sampai terjadinya kata mufakat. Nah, itu tujuan dari teks diskusi. Nah, kemudian kita juga harus mengenal ciri-ciri teks diskusi. Nah, ciri-ciri teks diskusi itu pasti terdiri dari isu. Isu itu topik yang hangat yang sedang diperbincangkan ataupun yang layak didiskusikan. Kemudian ada argumen, argumennya ada dua, ada yang setuju, ada yang tidak, ataupun ada sanggahan, ada persetujuan. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah proporsional, artinya sepadan ataupun seimbang antara bahan atau materi yang disampaikan dengan bahasa yang rasional ataupun sesuai dengan materi yang diungkapkan. Kemudian menggunakan konjungsi perbandingan. Nah, apa sih konjungsi perbandingan atau konjungsi itu apa? Nah, mungkin pernah belajar di kelas sebelumnya bahwa konjungsi itu adalah kata hubung. Nah, kata hubung perbandingan yang termasuk kata hubung perbandingan itu apa? Ya, seperti tetapi, akan tetapi, sedangkan, melainkan. Nah, itu adalah konjungsi perbandingan.
Kemudian konjungsi tersebut berguna untuk mempertentangkan kedua gagasan yang berlainan. Makanya ada konjungsi perbandingan. Kemudian mempertegas ataupun memperjelas ya menggunakan modalitas dalam bentuk opini dan jadi kata dasarnya opini dan rekomendasi. Nah, kata dasar ini klasifikasi pernyataan pro atau kontra. Nah, saya setuju. Nah, itu adalah modalitas pro. Kemudian saya tidak setuju, itu juga modalitas tidak setuju. Nah, makanya ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ketika ada saya setuju, nah itu bisa dipastikan itu adalah ciri ataupun teksnya teks diskusi. Kemudian kaidah ataupun cara menulis ataupun cara penulisan dari teks diskusi adalah yang pertama menggunakan istilah umum. Istilah umum itu yang bisa dimengerti oleh semua orang atau banyak orang. Kemudian menggunakan kata modalitas ataupun kata dasar yang menyatakan pro. Kemudian ada kata dasar kontra ya, kemudian juga memungkinkan menggunakan kata-kata harus atau wajib, akan, ingin, mungkin, bila atau apabila. Nah, gitu. Kemudian menggunakan kata kerja aksi-aksi itu berarti bukan pasif tapi aktif, yaitu menyebabkan, mengakibatkan, bukan diakibatkan, bukan disebabkan, tetapi kata kerja aktif. Kemudian menggunakan konjungsi perlawanan ataupun perbandingan yang tadi ya. Kemudian berisi kata-kata yang menunjukkan suatu perbandingan atau hal yang kontras. Nah, tadi yang tetapi, tapi, namun, akan tetapi. Nah, sebaliknya di pihak lain atau sisi lain. Kemudian menggunakan kohesi leksikal. Kohesi itu ada kohesi, ada koherensi. Nah, kohesi itu adalah saling keterkaitan. Kalau leksikal itu adalah kata sesuai dengan kamus. Nah, kalau gramatikal adalah kata sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya, contohnya kalau kata suku. Nah, suku itu bisa berarti golongan, ya bisa berarti juga kaki meja kalau dalam bahasa Sunda. Nah, ini contohnya kepala. Nah, kalau konteksnya kepala adalah bagian dari tubuh itu secara leksikal, tapi secara gramatikal dia menjadi kepala sekolah. Nah, secara gramatikal kepala di sini, kepala sekolah itu bukan bagian dari tubuh manusia, tetapi pemimpin dari sebuah institusi. Kemudian menggunakan tadi kohesi gramatikal, perpaduan dengan kaidah dan tata bahasanya. Jadi menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian anak-anak sekalian, semoga masih tetap aktif ya belajarnya. Ini tentang struktur teks diskusi. Nah, strukturnya itu ada 3 ya, bisa gampang diingat ya. Ada isu, argumen, simpulan. Isu itu berisi tentang apa? Nah, isu itu berisi tentang permasalahan atau isu pokok dari pembahasan. Topik yang akan dibahas. Jadi misalnya sekarang lagi rame isu apa? Ya, ada isu vaksin, ada isu naiknya air laut di Sulawesi, kemudian ada isunya terjatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Nah, itu adalah isu-isu yang bisa diperbincangkan yang lagi hangat. Nah, ini contohnya, contoh dari teks diskusi yang isu. Nah, ini bisa dibaca. Oke, udah jelas ya contohnya. Jadi ini memperbincangkan isunya adalah tentang regulasi rokok. Kemudian yang kedua adalah argumen. Nah, argumen adalah bagian di mana terjadi penyampaian pendapat. Nah, ini bisa pro, bisa kontra. Nah, argumen ini sesuai dengan ya alasan ataupun sanggahan masing-masing. Nah, kalau yang pro pasti tadi saya setuju ataupun memang demikian, itu juga mengisyaratkan setuju. Kemudian ini contohnya argumen yang pro. Nah, sebaiknya dihentikan. Nah, itu adalah yang pro terhadap
regulasi tadi. Kemudian ada argumen yang kontra. Nah, ini yang kontra ini lebih ke arah menyampaikan pendapatnya bahwa untuk sakit bukan hanya disebabkan rokok, maka jangan mengkambing hitamkan rokok. Nah, ini juga karena di dalam rokok itu juga produksi banyak petani yang dirugikan. Nah, ini yang kontra. Nah, kemudian yang terakhir ada simpulan. Nah, simpulan ini akhir dari teks diskusi. Ini berisi tentang saran dan simpulan ataupun hasil diskusi tadi. Nah, contohnya dari dua sanggahan tadi, maka bisa disimpulkan kita sama-sama merasa dirugikan oleh dominasi pabrik rokok. Nah, itu tadi yang kontra. Kemudian regulasi rokok yang diatur oleh pemerintah sebaiknya lebih memikirkan hak petani dan perokok pasif. Nah, itu juga sebuah rekomendasi. Nah, sampai di sini mungkin perjumpaan kita di pelajaran pertama tentang teks diskusi. Ya, kalau ada saran, masukan silahkan bisa dilayangkan atau ditanyakan melalui WA. Nah, nomor WA Ustadz tidak berubah, silahkan untuk dikomentari ataupun ditanyakan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diulang-ulang lagi videonya supaya kalian bisa lebih mengerti lagi. Dan Ustadz kirim juga teks PPT-nya via grup belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.